Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat yogurt santan kelapa kental hanya dengan 2 bahan. Jika di video saya sebelumnya, olahan si buah kelapa yang dibuat yogurt vegan adalah air kelapa muda, air kelapa tua, daging kelapa muda. Baik yogurtnya encer atau kental, maka ada lagi olahan si buah kelapa yang bisa dijadikan yogurt vegan atau yogurt nabati, yaitu santan kelapa. Santan yang dipakai bisa santan kental, yaitu hasil perasan dari parutan kelapa tanpa tambahan air saat memerasnya, atau bisa juga yogurtnya dari santan cair, yaitu santan kental yang ditambahin air, jadi hasilnya berupa santan yang encer. Nah, penasaran kan gimana cara bikinnya dan kayak apa hasilnya? Yuk tonton video tutorialnya berikut ini. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece dan keren dari saya. Cara membuat: masukkan santan kelapa kental ini pada panci. Nah, agar kotoran atau parutan kelapanya tidak masuk ke dalam panci, sebaiknya sambil disaring ya, seperti ini. Setelah santan kental ini disaring, lalu nyalakan kompor dan panaskan sampai suhu santan di panci mencapai 85 derajat Celcius. Jangan lupa aduk-aduk agar tidak gosong dan matikan api, serta biarkan suhu santan di panci turun menjadi 42-45 derajat Celcius. Selain santan kental yang sudah dipanaskan, sediakan pula probiotik Synbio dari Kalbe Farma dan BioPlus dari CNI, masing-masing 1 kapsul dan 1 saset. Setelah suhunya di 42-45 derajat Celcius, lalu masukkan santan pada gelas ukur masing-masing setengah liter. Masukkan ke dalam panci dan masukkan 1 saset BioPlus dari CNI. Aduk-aduk sampai merata. Dan masukkan pada gelas plastik seperti ini. Setengah liter bisa menjadi 2 gelas plastik. Lalu tutup rapat. Di panci yang lain, masukkan setengah liter santan kental hangat ke dalam panci. Masukkan pula 1 kapsul probiotik Synbio dari Kalbe Farma. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan ke dalam gelas plastik seperti ini. Lalu tutup rapat. Kemudian keempat gelas yang berisi santan dan yang sudah dicampur probiotik ini, lalu masukkan ke dalam inkubator yogurt buatan sendiri dari Dus.
dan tutup rapat. Biarkan proses fermentasinya sekitar 6-8 jam. Untuk pembuatan inkubator yogurt buatan sendiri dari dus, silakan Anda tonton ya di video saya sebelumnya. Setelah proses fermentasi 6-8 jam, kemudian buka tutup inkubator yogurt dan lihat hasilnya. Ternyata keempat gelas plastik tersebut hasilnya sama, menghasilkan 2 endapan. Di dasar gelas endapannya bening, agak kekuning-kuningan. Ini biasa disebut whey. Dan endapan lapisan atasnya super kental berwarna putih dengan permukaan teksturnya seperti ini. Ada campuran warna putih dan kecoklat-coklatan. Ini adalah curd atau padatan dari yogurt ini. Saat disendok, teksturnya super kental. Agar lebih menarik, yogurt santan kelapa ini bisa diaduk-aduk sampai merata. Lakukan hal yang sama untuk keempat gelas tersebut. Kalau rasanya sih terasa agak sedikit asam dengan aroma khas buah kelapa. Rasanya agak asam dan terasa agak creamy serta gurih. Enak banget sih kalau menurut saya. Ada sensasi berbeda. Perpaduan rasa sedikit asam ditambah gurih dan creamy dengan bau khas santan kelapa. Saat dituangkan ke dalam gelas, yogurtnya kental banget. Nah, ini bisa dikonsumsi langsung tanpa tambahan apapun. Atau bisa juga sih ditambahin gula sirup, sari kurma, sari atau jus buah, atau sirup maple. Hal ini terutama jika proses fermentasi overtime, misalnya lebih dari 8 jam. Maka hasilnya aromanya jadi tajam. Terasa banget deh aroma minyak gorengnya. Jujur kalau saya tidak suka, sehingga untuk pembuatan yogurt dari bahan buah kelapa ini saya disiplin banget loh untuk urusan waktu proses fermentasinya, karena saya tidak suka dengan bau atau aromanya yang kayak minyak goreng. Yogurt dari santan kental dengan dicampur probiotik ini hasil akhirnya hampir sama, meskipun merek probiotiknya berbeda perusahaan. Hasil akhir satu. Nah, kalau ini ditambahin jus buah naga dan jus stroberi. Ini dilakukan saat yogurt dari santan kental ini jika tak sengaja overtime atau berlebih saat waktu fermentasinya. Seharusnya maksimal 8 jam. Jadi kalau molor sampai 12 jam misalnya, pasti hasilnya kurang enak ya. Nah, daripada dibuang, tetap masih bisa dikonsumsi, tapi dicampur sari buah dengan aroma yang tajam untuk meminimalisir aroma tidak enak dari yogurt santan ini.
Hasil akhir 2. Selain ditambahin jus atau sari buah beraroma tajam, yogurt santan kental ini bisa juga dijadikan puding. Ini terutama saat yogurt santan Anda tercium aroma yang kurang enak. Daripada dibuang, mending dibuat puding yuk. Bisa ditambahin jahe, daun jeruk, daun pandan, bahkan bisa dikombain dengan susu kedelai agar hasilnya lebih enak dan lebih harum. Atau bisa juga dijadikan puding buah naga atau puding buah stroberi seperti ini. Untuk cara pembuatan puding dari yogurt ini agar tidak merusak kandungan gizi yogurt, terutama bakteri baiknya, ada triknya juga loh. Nah, Anda bisa tonton video saya sebelumnya tentang cara pembuatan puding yogurt tanpa mematikan bakteri baiknya. Dan ini adalah hasil yogurt yang disimpan di kulkas. Saat dikeluarkan akan terbagi jadi 2 endapan. Endapan bawahnya adalah whey berwarna kekuning-kuningan, dan endapan atasnya adalah curd atau padatan yogurt. Jangan khawatir kalau Anda mendapatkan yogurt santan kelapanya seperti ini. Gampil itu mah, tinggal diaduk-aduk aja lagi supaya tercampur rata. Siap deh diglek langsung. Nah, itu ayah bunda cara pembuatan yogurt dari santan kelapa yang kental hanya dengan 2 bahan. Mudah bukan? Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.